Bismillahirrahmanirrahim. 22 Juli 2025. Saat ini berada di Teluk Dermaganggele. Ya, ini para buruh pelabuhan dan para pedagang asongan yang sedang beranjak menuju ke dermaga berhubung KM Gracilia sebentar lagi akan sandar di dermaga Teluk Gele. Apaan tuh? Suami dengan anu nih. Oh, suami. Suami itu nama makanan, bukan nama pasangan ya. Semuanya mantu. Ini semua pedagang asongan dan ini apa Bu? Pisang goreng ya? Iya. Pisang goreng. Jadi kalau singgah di Dermaganggele di sini ada pisang goreng, ada suami, tapi suami dalam bentuk. Ya, ini apa yang dijual? Ikan bakar. Ada ikan bakar juga, ikan bakar dengan dabu-dabu. Wih, ini ikan samandar, ikan macam-macam ini. Wih, yang jelas ikan-ikan segar yang enak. Ada ketupat. Wah, ketupat yang enak sekali. Ketupat terenak se-Indonesia Timur ada di Gele. Ini apa, Bu? Ikan bakar juga, kukure. Kukure ini makanan khas Jepang ini yang hanya ada di Italia, Bu. Ya, ini apa istilahnya? Kukure bahasa Indonesianya apa ini? Kukure ini? Tidak tahu ya, tolong yang tahu bahasa Indonesianya ini apa namanya ini? Ya, ada ketupat, ada minuman dingin segar, ya. Nah, kalau ini catamaran ini, rute pelayaran Gele Lede. Ini ruang tunggu dermaga Gele. Gerbang dermaga Teluk Gele. Juga minuman segar. Karena panas-panas tuh. Iya, cuaca. Ini sudah seminggu matahari panas. Jadi butuh minuman dingin segar. Ini batu karang laut yang digunakan untuk bahan bangunan. Tidak ada cara lain kecuali menggunakan batu karang laut sebagai bahan bangunan. KM Gracilia telah tiba di dermaga Teluk Gele. Kapal ini melayani pelayaran laut Luk Banggai Sulteng ke Pulau Taliabu antar dua provinsi, Sulteng dan Taliabu Provinsi Maluku Utara. Nah, ini rombongan pedagang kuliner, ya, beraneka kuliner Taliabu khas Teluk Gele. Ada ketupat, ada ikan bakar, dan aneka minuman segar. Bulan Juli, tanggal 22 Juli 2024 itu saatnya musim surut, air surut di sore hari. Nanti di bulan November, air pasang di sore hari. Nah, di bulan ini pasangnya di pagi hari untuk wilayah Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Pulau Taliabu. Detik-detik kapal mau sandar di dermaga. Kapal telah sandar dan para pedagang asongan telah beranjak naik di kapal membawa aneka makanan khas Teluk Gele. Suasana Teluk Gele dikala kapal sedang sandar. Kapal dari Luk Banggai, jadi seluruh logistik kebutuhan masyarakat Taliabu itu disuplai oleh Sulawesi Tengah, tepatnya dari Kabupaten Banggai. Banggai Luwuk, bukan Banggai Kepulauan, bukan Banggai Laut, tapi Banggai Luwuk. Ya, termasuk telur, pipa, selang, segala bahan bangunan, bawang, semua dari Luwuk Banggai. Bahan bangunan, alat mesin, semua dari Luwuk Banggai. Ini bawang putih, bawang merah, semua disuplai oleh Luwuk Banggai Sulteng. Olehnya itu pemerintah daerah harus
memperhatikan sarana transportasi Luk Banggai. Jalan darat antar kecamatan di Pulau Talebo harus mulus dan ASDP Ferry harus yang tiap hari harus ada yang pulang pergi Luk Banggai. Ya. Tidak boleh sebulan sekali kapal ferinya, harus setiap hari. Jangan hanya mengharap kapal swasta, jadi harus ada kapal dari Indonesian Ferry. Seperti itu kira-kira. Silakan komentar yang positif demi pembangunan Pulau Taliabu. Suasana Teluk Gele. Ini Raki Catamaran, sarana transportasi yang menghubungkan dua kecamatan Gele dan Lede. Akibat karena di atas daratan yang sama ini, di atas satu daratan, tidak terhubung oleh jalan darat yang memadai. Tidak terhubung oleh jalan darat yang layak dilalui oleh segala jenis kendaraan. Nah, ini batu karang laut yang menjadi bahan bangunan di Pulau Taliabu. Kenapa harus menggunakan batu karang laut yang diambil dari lautan yang dalam? Jalan tidak diaspal, jalannya becek, lumpur, tidak ada jembatan. Sehingga terpaksa masyarakat sejak tahun 70-an warga Sulawesi Tenggara menetap di Pulau Taliabu, semuanya membangun jalan permanen menggunakan batu karang laut. Termasuk dermaga ini. Termasuk tanggul dermaga ini dibangun dengan batu karang laut. Bahkan mungkin fondasi bangunan pemerintah seperti ruang tunggu di dermaga Teluk Gele ini menggunakan batu karang laut. Akibat karena akses jalan darat yang tidak memadai. Olehnya itu mohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk mampir di Pulau Taliabu dan segera mengeluarkan kepres infrastruktur agar jalan, jembatan, listrik, bandara segera diambil alih oleh pemerintah pusat dan segera dibangun pada periode yang pertama. Inilah suasana Teluk Gele dikala ada kapal dari Sulawesi Tengah yang sandar. Kapal antar provinsi Banggai Sulteng dan Taliabu Maluku Utara. Kita ke rumah dulu sebentar, berhubung ada yang ketinggalan. Permisi Pak Sabandar. Kita pulang ambil sesuatu yang ketinggalan dulu. Tapi ya, akses jalan satu-satunya ke Teluk Dermaga Gele hanya yang ini. Tidak ada akses lain. Ini dulu adalah bekas pelabuhan logging. Nah, istilahnya lopon. Pelabuhan pemuatan kayu logging di tahun 80-an. Dibangun oleh perusahaan Taliabu Timber. Dulu di sini adalah bakau, hutan bakau. Yang ditimbun dan dijadikan sebagai areal pemuatan kayu logging. Nah, tanah aslinya ada di sini. Nah, ini batas tanah asli. Yang tadi kita lihat adalah bekas rawa yang dijadikan sebagai areal pemuatan kayu logging pada tahun 80-an. Kita balik ke dermaga setelah ambil sesuatu yang ketinggalan. Nah, jadi tanah Taliabu atau pantai Gele ini sampai di sini. Nah, yang di depan ini adalah dulu bekas rawa yang ditimbun oleh logging.
TLT tahun 80-an. Perusahaan kayu Talia Bruna Timber tahun 80-an. Ya, jadi rumah-rumah ini berdiri di atas tanah bekas peninggalan logging tahun 80-an. Tapi oleh Kades tahun 80-an telah memintanya melalui manajernya pada saat itu. Kampamu. B. Abi ay. Ya, suasana dermaga Teluk Gili di kala kapal sedang sandar. Oke, kita coba naik di atas kapal dulu. Suasana Palkadek 1 saat kapal tiba dari Luwuk, ruang penumpang penuh dengan barang-barang kebutuhan masyarakat Taliabu. Beras, telur, semua dari Sulawesi Tengah. Bahan bangunan, triplex, tehel, besi, semua dari Sulawesi Tengah. Ya, jadi triplex dari toko saudara. Cuma 15 lembar. Tehel, ini mungkin yang 60 kali 60 ini. Beraneka macam bahan bangunan dan kebutuhan masyarakat. Ya, angkat-angkat muat. Masih bukan baru pelabuhan Gili. Di KM Grasilia. Hampir setiap hari seperti ini. Ini adalah Rakit Catamaran yang hilir mudik dari Teluk Gili ke Tanjung Laleolede mengangkut kendaraan roda 2 dan juga penumpang. Ini yang baru tiba dari Lede, yang sana yang baru menuju Lebu Provinsi. Suasana bongkar muat dari atas KM Grasilia. Seperti itulah bentuknya sarana transportasi antar kecamatan menggunakan rakit ketika tiba di pelabuhan Teluk Gili. Jadi di atas daratan yang sama ini, yang hanya berjarak kurang lebih 12 km, kendaraan roda 2 harus menggunakan rakit. Akibat karena akses jalan yang tidak terhubung dengan baik. Tidak di aspal, tidak di jembatan, sungai tidak ada jembatan, jalannya terbelah. Padahal tanahnya tanah bagus sekali. Cukup di aspal saja, selesai masalah. Aspal, rabat beton bahu jalan, tanggul bukit, tanggul tebing, tanggul jurang, selesai masalah. Dan yang kritis itu hanya sekitar berjarak 5 km saja. Hanya 5 km yang kritis. Selebihnya walaupun cuma di situ cukup, apalagi di aspal, lebih bagus lagi. Daratan Pulau Taliabu terdiri dari 8 kecamatan, tapi hanya 2 kecamatan yang ada jalan aspalnya. Sudah 4 periode dipimpin oleh 2 kakak beradik dari satu famili, satu kelompok, menjadi penguasa, menjadi bupati,
di Kabupaten Pulau Taliabu. Sejak masih sebagai Kabupaten Kepulauan Sula sampai hari ini telah menjadi daerah otonomi baru selama sekitar 12 tahun lamanya. Kesibukan sarana transportasi rakit dari Teluk Gele ke Tanjung Lalede. Ini rakit sekarang mengangkut 2 unit kendaraan roda 2. Satu unit baru tiba dari Teluk Lede, dari Tanjung Lalede dengan penumpang dan juga kendaraan roda 2. Ketika rakit hendak sandar di Teluk Dermaga Gele, mengangkut kurang lebih 3 unit kendaraan roda 2 dari Tanjung Lalede. Inilah bentuk kreativitas masyarakat di 2 kecamatan akibat karena akses jalan darat yang tidak segera dibangun oleh pemerintah daerah. 1 unit motor 20.000 tanpa satu operatornya, satu pengendaranya menjadi 40.000. Masing-masing 20.000, motor 20.000, satu penumpang 20.000. Kalau satu lagi yang dibonceng, jadi tambah lagi 20.000 jadi 60.000 semua. Jadi kalau bawa kendaraan 2 orang boncengan berarti 60.000, motor 20.000, manusianya masing-masing 20.000. Oke, kita sekarang kembali. Urusan di dermaga telah selesai dan kita kembali ke rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nonton di YouTube bagi yang ingin melihat video tentang kondisi Taliabu, Teluk Gele dalam bentuk video yang lengkap, itu silakan nonton di YouTube. Abi, alhamdulillah barang-barang kita dari Luk sudah tiba. Ada arko, ada macam-macam untuk kegiatan di Pondok Pesantren Darul Amanah dalam rangka melakukan penggalian terhadap tanah longsor yang menimpa teras asrama santri Ponpes Darul Amanah. Suasana sudah semakin redup, makin senja. Jangan lupa komentar yang positif dan sebarkan agar seluruh warga dunia ini mengetahui tentang keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu. Oh, kita berbelok sini dulu, berhubung ada kepadatan, ada kemacetan. Rumah bagus Pak Kades. Cara bulu tangkis
Alhamdulillah, kegiatan kita di sore ini telah selesai dan paut cendrawasih, mantap, mantap, mantap. Roti, ya, roti yang ini coklat ya. Ada yang tidak pakai coklat, yang roti saja? Tidak ada. Habis ya yang tidak ada isinya, ya, tidak ada selai. Iya. Iya, saya suka yang tidak ada isi. Ada, saya coba cek di sini dulu, siapa tahu ada. Assalamualaikum. Roti yang tiada isi ada? Ada isi saja semua, Aduh. Maunya roti yang tidak ada isi. Iya, Kang. So habis. Ini yang ada isi semua. Waduh. Iya, coklat kacang. Iya, kasihan coklat saja. Tinggal apa loh yang tidak ada isi coklat. Barang dua, Saya suka yang tidak ada isi. Mau dibakar ulang. Kasih hangus, kasih tore. Diiris-iris baru dibakar, kasih tore. Ini 10.000. Oh ya, tapi ya. Oh, ini 10.000 ini, coklat semua ini? Nah, sudah, coklat saja. Kalau kacang saya kurang hobi juga. Di sini agen penjualan roti di Kecamatan Teluk Barat Laut. Ini pasar malam juga menjual aneka macam kue dan aneka lauk, ikan bakar, ikan masa parende, sayur-sayuran. Nah, di sini. Ya. Suasana Dusun Dermaga. Dusun Dermaga, Desa Nggele. Ya, di sini ada got. Nah, ini salah satu tempat yang wajib dibangun got. Tapi yang di sebelah sana, perempatan belok kiri itu gotnya belum sempurna, belum sampai di ujung. Masih banyak bagian jalan yang belum dibangun got. Nah, ini juga di jalan depan ini, jalan pertama di Desa Nggele. Ini sepanjang jalan belum ada got yang memadai, belum sempurna gotnya. Ini masih ada bagian yang belum di got. Untuk wilayah Desa Nggele, wilayah Desa Onemai sudah ada gotnya. Hehe, luar biasa. Ini cuci yang keberapa ini? Iya. Hah? Oh gitu ya? Luar biasa. Kembali 40. Iya, makasih banyak, luar biasa. Roti ini penting, kue istimewa. Minaim, Pak. Oh. Oke, kita jalan lagi. Setelah kita mampir beli roti untuk di hanguskan atau dibakar. Makasih, Assalamualaikum. Ya, kita melintas di jalan tertua di Nggele. Ini jalan pertama ini, yang kurang mendapat perhatian yang baik. Lihat, banyak yang terbelah jalannya, banyak yang retak. Ini setap pagar beton masih tahun 90-an kalau tidak salahnya, atau tahun 80-an. Kayaknya 90-an. Dek, ada, wila, belum kering kami ya. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Selamat menonton dan selamat menyebarkannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.